Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil pemaparan tugas yang telah diberikan oleh dosen pembantu saya, Ibu Dewi Kaniansari, pada mata kuliah Keindaan jam 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Octaviani, NRP 23 2020-12. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya diberikan 3 tugas. Yang pertama, pengertian dari geostationary orbit dan sun-synchronous orbit. Yang kedua, pengertian serta contoh citra satelit dari resolusi spasial, spektral, radiometris, dan temporal. Dan yang ketiga yaitu citra satelit Landsat 9. Yang pertama, pengertian dari geostationary orbit dan sun-synchronous orbit. Yang pertama itu orbit geostasioner atau bahasa Inggrisnya geostationary orbit adalah geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi garis lintang 0 derajat dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam atau tidak bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator-operator satelit buatan atau satelit komunikasi dan televisi karena letaknya konstan pada lintang 0 derajat. Lokasi satelit hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. Orbit geostasioner dipopulerkan pertama kali oleh penulis fiksi ilmiah Arthur C. Clarke pada tahun 1945 sebagai orbit yang berguna untuk satelit komunikasi. Oleh karena itu, orbit ini kadang disebut sebagai orbit Clarke, yang dikenal pula istilah sabuk Clarke yang menunjukkan bagian angkasa 35.786 km dari permukaan laut rata-rata di atas ekuator, di mana orbit yang mendekati geostasioner dapat dicapai. Selanjutnya yaitu orbit sinkronus, merupakan orbit satelit yang melakukan sinkronisasi pergerakan satelit dalam orbit, presisi bidang orbit dan pergerakan bumi mengelilingi matahari, di mana dengan peraturan yang sedemikian rupa akan membuat satelit akan melewati lokasi-lokasi perekaman di permukaan bumi pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Satelit bergerak melintasi orbit arah utara-selatan bumi selama bumi terus berputar, di mana orbit satelit berpresisi terhadap bumi yang berevolusi terhadap matahari, maka orbit satelit juga harus berpresisi terhadap sumbu rotasi bumi sebesar 360 derajat per tahun. Untuk membuat satelit berada pada orbit sun-synchronous, yaitu dengan cara menempatkan satelit pada inklinasi yang tepat sesuai dengan altitudenya. Tipikal orbit sinkronus berada pada altitud sekitar 600 hingga 800 km dengan inklinasi di kisaran 98 hingga 99 derajat dengan periode 96 hingga 100 menit. Selanjutnya, pengertian dari resolusi spesial. Selanjutnya ada pengertian dari resolusi spasial, spektral, radiometris, dan temporal. Yang pertama, spasial yaitu merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan dinyatakan dengan pixel. Semakin kecil ukuran terkecil yang direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena menyajikan data dan sensor dan informasi. Berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi yang tinggi atau halus, sedangkan yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah. Resolusi spasial merupakan kemampuan untuk menampakkan dua objek yang berdekatan secara terpisah. Dapat disebut juga daya memecah detail suatu objek. Resolusi spasial dipengaruhi oleh piksel citra tersebut. Semakin banyak piksel dan ukuran piksel yang kecil memberikan detail yang lebih baik, karena setiap piksel akan mewakili informasi satu citra. Semakin besar matrik piksel, maka akan memberikan resolusi yang spasial yang lebih baik. Yang kedua, spektral. Oleh
Danudoro tahun 2000 menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan resolusi spektrum merupakan kemampuan suatu sistem optis elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi objek berdasarkan nilai pantulan ataupun nilai pancaran spektralnya. Dalam konteks ini, maka apabila sebuah citra memiliki saluran yang lebih banyak dari masing-masing saluran tersebut cukup sempit, maka apabila dilakukan analisis kemungkinan citra dapat dalam membedakan objek berdasarkan respon spektralnya, sehingga yang dimaksud citra yang memiliki resolusi spektral yang tinggi adalah citra tersebut memiliki jumlah saluran yang banyak dan semakin sempit intervalnya panjang gelombang. Dan sehingga yang dimaksud citra yang memiliki resolusi spektral yang tinggi adalah citra tersebut memiliki jumlah saluran yang banyak dan semakin sempit interval panjangnya. Yang ketiga, radiometris, yaitu dapat diartikan sebagai jumlah atau range, representasi atau kuantitisasi data yang biasanya dipergunakan untuk format raster. Jumlah tersebut dapat berupa 2 bit hingga 16 bit. Semakin besar bit yang dimiliki oleh suatu sensor, maka sensor tersebut dapat dikatakan mempunyai resolusi radiometrik yang tinggi. Resolusi radiometris ialah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu temporal, yaitu diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra daerah yang sama untuk kedua kalinya. Satuannya biasanya adalah hari. Semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra daerah sama, maka semakin rendah resolusi temporalnya ataupun sebaliknya. Resolusi temporal ialah frekuensi perekaman ulang kembali daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu pengulangan asal daerah yang sama satuannya dinyatakan dalam jam atau hari. Yang ada 3 resolusi temporal, tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi sekitar kurang dari 24 jam, sedang 4 hingga 16 hari, dan rendah lebih dari 16 hari. Berikut adalah contoh dari citra satelit. Yang pertama ada citra satelit resolusi spasial, yang dimana resolusi ini dari tinggi hingga ke rendah. Selanjutnya citra satelit resolusi temporal, yaitu menggunakan Landsat generasi pertama, yang dimana dilakukannya selama 18 hari hingga disebut oleh temporal rendah. Dan yang terakhir citra satelit resolusi radiometris yang menggunakan kisaran 8 bit. Dan yang ketiga ini adalah mengenai Landsat 9. Landsat 9 adalah program Sustainable Land Imaging SLI Amerika akan memungkinkan pengembangan multi-dekade sistem pesawat ruang angkasa yang akan memberikan pengguna di seluruh dunia citra satelit dengan kualitas tinggi, pengukuran pemetaan tanah dengan rekor data selama 44 tahun. Landsat 9 adalah satelit terbaru dari satelit Landsat, merupakan rekor yang tergantikan untuk memantahkan bumi yang akan diluncurkan tahun 2020. Untuk mengurangi pengembangan dan risiko kesenjangan dalam pengamatan, Landsat 9 akan sebagian besar meniru pendahulunya yaitu Landsat 8. Landsat 9 ini satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada tanggal 27 September tahun 2021 kemarin dari Space Launch Complex 3E di Vandenberg Space Force Base dengan kendaraan peluncuran Atlas V401. NASA bertugas membangun, meluncurkan, dan menguji satelit, sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mengoperasikan satelit dan mengelola serta mendistribusikan arsip data. Ini akan menjadi satelit ke-9 dalam program NASA. Tetapi, Landsat 6 gagal mencapai orbit kritis. Design review dalam CDR diselesaikan oleh NASA pada bulan April 2018 dan Northrop Grumman Innovation System (NGIS) diberi lampu hijau untuk memproduksi satelit. Landsat 9 ini menggunakan altitude sebesar 705 km. Desain konstruksi Landsat 9 ditugaskan oleh NASA di bawah kontak pesanan pengiriman orbital ATK pada Oktober 2016. Biaya pembelian sebesar 129,9 juta US dollar.
merupakan bagian dari kontrak 5 tahun kualitas anggaran yang disediakan oleh pekerjaan. Lansat 9 juga memerlukan penelitian untuk komponen yang lebih mudah dan lebih kecil untuk perangkat keras Lansat di masa depan. Lansat 9 sebagian besar akan meniru fungsi Lansat 8. Yang pertama akan mencakup salinan sensor jarak yang hampir identik, instrumen operasional land imager atau OLI, dan thermal infrared sensor TIRS, masing-masing sensor optikal dan thermal yang akan diberi oleh OLI 2 dan TIRS 2. Yang terakhir akan ditingkatkan ke implementasi kelas risiko B atau prioritas tinggi, signifikan nasional tinggi, kompleksitas tinggi, serta tidak ada perubahan yang akan diterapkan oleh OLI 2. NASA memilih Ball Aerospace dan Technologies untuk menyediakan instrumen OLI 2 melalui pengadaan sumber tunggal. OLI 2 akan mengumpulkan data untuk 9 pita spektral dengan jarak sampel tanah GSD 30 meter untuk semua pita, kecuali pita monochromatik yang memiliki GSD 15 meter. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.